Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya Dr. Hasto, BKKBN. Dalam hal ini saya akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa saja tugas penyuluh agama, terutama yang ada di daerah, terutama ada di kecamatan, juga ada di KUA, kemudian juga di seluruh wilayah di Indonesia. Hal yang harus kita ketahui bersama bahwa himbauan dari Pak Presiden Jokowi, BKKBN dan kita semua harus memperhatikan keluarga muda. Karena sekarang ini populasi penduduk Indonesia didominasi oleh keluarga-keluarga muda. Kita tahu sekarang kalau kita jalan kemana-mana, mayoritas kita ketemu sama anak-anak muda. Karena memang populasi mereka itu paling banyak. Oleh karena itu, Bapak Presiden selalu mendorong BKKBN ini bagaimana peran keluarga untuk kemudian keluarga ini betul-betul bisa menjadi tiang negara. Karena keluarga yang baik, keluarga yang berkualitas tentu akan menjadikan masyarakat menjadi berkualitas dan kemudian bangsa dan negara yang maju dan kemudian juga produktif. Nah, dalam hal ini yang penting sekali kami sampaikan juga di kesempatan ini, bonus demografi yang memang puncaknya terjadi nanti sampai tahun 2035. Jadi antara tahun 2025 sampai tahun 2035 adalah satu window opportunity, suatu celah untuk bisa memetik bonus demografi. Nah, kalau seandainya anak-anak kita, generasi kita tidak kita siapkan dari sekarang untuk kemudian menjadi generasi yang berkualitas, maka kita tidak bisa memetik bonus demografi itu. Kita tahu bersama bahwa bonus demografi itu punya arti dependensi rasio, bahwa jumlah penduduk yang produktif dibandingkan dengan yang tidak produktif itu lebih banyak yang produktif. Kalau kita lihat sekarang ini datanya setiap 100 orang yang produktif yang bisa bekerja mendapatkan penghasilan, maka dia hanya menanggung sekitar antara 41 sampai 46. Tapi ingat besok setelah di atas 2035 maka sudah lebih besar lagi. Karena apa? Banyak orang tua, ada aging population. Oleh karena itu harus kita siapkan Indonesia Emas di tahun 2045 dan kuncinya adalah keluarga yang berkualitas. Saudara sekalian, kalau kita lihat isu stunting sudah luar biasa, sudah marak di mana-mana ya. Tapi Anda bisa lihat ini apa stunting itu ya. Ini kan kita sudah dengar bahwa stunting itu adalah satu keadaan yang gagal tumbuh ya. Tetapi gagal tumbuh yang di sini kan ini kan tertulis ya, ada gagal pertumbuhan dan gagal perkembangan. Kalau pertumbuhan itu berarti tingginya tidak optimal, gagal mencapai optimal. Kalau perkembangan itu termasuk kemampuan intelektualnya termasuk tidak bisa optimal. Nah, inilah yang dimaksud ada perkembangan, kemudian ada pertumbuhan. Nah, anak-anak yang stunting karena adanya gangguan nutrisi yang sifatnya kronis. Atau kronis itu artinya apa? Menaun, artinya dalam waktu yang beberapa lama. Nah, inilah yang membuat gagal tumbuh dan juga gagal berkembang tadi. Nah, kemudian kalau kita urai lebih lanjut, sebetulnya kenapa sih dia gagal mendapatkan asupan gizi? Memang bisa juga karena dia sakit-sakitan. Anak mana sih yang mau makan banyak kalau sakit-sakitan? Sehingga dia pasti kalau sakit ada kena TBC, kena penyakit batuk pilek, kemudian diare, itu namanya sakit. Jadi makanya di sana dikatakan suboptimal nutritional, tidak mendapatkan nutrisi dengan baik, bisa juga karena suboptimal health, karena kondisinya sakit-sakitan sehingga akhirnya gagal nutrisi juga. Ada satu lagi yang perlu diperhatikan juga, asuhan yang kurang optimal. Kita ingat kalau seandainya orang tuanya uring-uringan, kemudian orang tuanya marah-marah terus, anaknya tidak happy, maka pastilah dia tidak mau makan dengan baik. Nah, maka ini yang perlu diperhatikan ya, bahwa suboptimal pertumbuhan disebabkan oleh karena suboptimal nutrisi, tapi suboptimal nutrisi karena suboptimal yang lainnya ya, termasuk kesehatan dan juga pengasuhan. Nah, satu hal yang perlu kita
kaji lebih jauh tentang stunting ini, sebetulnya stunting ini sering ada yang tanya, loh ini ada orang yang keturunan, karena keturunan. Sebetulnya stunting bukan penyakit keturunan, ya. Bahkan stunting itu orang yang bakatnya tinggi, bakatnya cerdas, gara-gara di 1000 hari kehidupan pertama tidak optimal, akhirnya jadi tidak optimal juga perkembangan dan pertumbuhan. Nah, ini supaya di pengertian tentang stunting kita sepakati dulu. Nanti kalau ada orang cacat, orang yang kelainan kongenital, jangan kemudian mudah dimasukkan stunting. Nah, kemudian stunting itu mengakibatkan apa? Sudah jelas ya, stunting pasti pendek. Meskipun pendek belum tentu stunting. Sehingga akibat pertama dari stunting adalah apa? Dia tidak tinggi badannya. Kalau mau jadi tentara, mau jadi polisi, itu sulit sekali gitu ya, karena tidak memenuhi syarat ya. Kemudian stunting juga kemampuan intelektualnya kurang, sehingga akhirnya apa? Akhirnya tidak cerdas, kurang mampu bersaing di akademiknya. Ya ini kan repot juga ya, kemampuan literasinya jadi nggak bagus, kemampuan untuk akademiknya juga kurang bagus ya. Kemudian satu lagi akibatnya apa? Memang cenderung dia mudah sakit karena kondisi tubuhnya yang memang tidak optimal, ya akhirnya mudah kena penyakit gangguan. Contohnya cardiovascular disease, itu kan penyakit karena tekanan darah tinggi, stroke, kemudian serangan jantung. Kemudian ada juga penyakit metabolik seperti katakanlah kencing manis, kemudian juga ada gangguan-gangguan metabolisme yang lain. Nah itulah kelemahannya kalau seandainya kita kemudian kena stunting. Ya, kalau kita lihat di sini maka bisa dilihat ya di tayangan ini bahwa di tahun 2019 stunting kita masih 27,7%. Artinya setiap 100 orang masih 27 yang stunting. Jadi ngomong-ngomong nih ya, kalau dulu sebelum tahun 2019 stuntingnya kan bisa lebih ada 30% lebih ya. Sehingga angkatan saya, angkatan Bapak Ibu sekalian penyuluh, ini sebetulnya stuntingnya lebih banyak lagi. Banyak teman-teman kita yang tidak tinggi dan memang tidak optimal perkembangannya. Nah, harus kita melahirkan generasi yang unggul, maka tahun 2024 nanti itu stuntingnya Pak Presiden mengharapkan 14%. Meskipun itu tantangan yang luar biasa bagi kita. Alhamdulillah di tahun 2021 sudah 24,4%. Mudah-mudahan nanti kemudian bisa segera turun terus, dan itu harus kita persiapkan. Ya, jadi saya sering kritik nih, ini kan peristiwa pernikahan ini kan luar biasa ya. Kalau kita lihat mereka sudah persiapan jauh sebelum nikah ya. Biasanya ya mereka ada ya kemudian pre-wedding yang sudah dengan berbagai macam persiapan ya. Nah, kritik saya Bapak Ibu sekalian, ya kalau bisa jangan pre-wedding sajalah. Yang ke kanan ini kan ada prekonsepsi ya. Nah, prekonsepsi ini sebetulnya tujuannya untuk apa? Untuk menyiapkan bagaimana agar kita ini pada saat bulan madu nanti, pada saat kemudian kita ketemunya bibit antara laki-laki dan perempuan, maka kondisinya sudah sehat. Sehingga gizi untuk yang bagi perempuan sangat penting dan bagi laki-laki juga sangat penting. Kita melihat ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan ya. Sebelum nikah itu sebetulnya itu para ahli ya. Kalau kita lihat di slide ini kan para ahli itu justru mintanya itu 6 bulan sebelum nikah, ya sudah disiapkan dulu. Tetapi kalau saya ngomong sama para penyuluh, kepala kantor Kementerian Agama, mungkin kalau kita minta 6 bulan sebelumnya seperti teorinya para ahli ini berat sekali. Nah, makanya kemudian kami dengan Pak Menteri Agama mensepakatilah untuk kita ya sudahlah 3 bulan sebelum nikah kita persiapkan sebagai periode prakonsepsi. Sebelum kemudian pertemuan antara sel telur dan sperma kita siapkan dulu dengan sebaik-baiknya. Bapak Ibu sekalian, sekarang saya akan bicara tentang pemeriksaan dan pendampingan pranikah itu sendiri. Kapan waktu yang tepat dilakukan pemeriksaan? Kenapa harus 3 bulan sebelum nikah? Ini ceritanya begini ya. Jadi hasil pemeriksaan itu sering kondisi belum tentu normal. Ada yang misalkan dia anemia,
ada yang terlalu kurus, kemudian ada juga yang mungkin kurang sehat yang lainnya, baik calon suami maupun calon istri. Nah, sebetulnya kalau waktu 3 bulan sebelum nikah itu kita manfaatkan sebaik-baiknya, insya Allah cukup waktu itu. Sebagai contoh begini, kalau dia itu anemia gitu ya, itu maka dia bisa konsumsi tablet tambah darah selama 90 hari. Nah, ini cukup waktunya 3 bulan ya. Kemudian laki-laki ini juga sama. Laki-laki ada yang tidak sehat ya. Sebetulnya ya kalau ada orang tanya, apakah boleh laki-laki itu tes, misalnya tes sperma itu, loh kenapa tidak boleh? Kan sekarang laboratorium kan sudah banyak dan terbuka dan itu kan tidak dilarang ya. Laki-laki tes sperma karena mau nikah, oh ternyata spermanya kurang, tidak berkualitas karena suaminya mungkin kehidupannya berat dia dalam sehari-hari. Nah, oleh karena itu waktu untuk bisa menyiapkan kualitas sperma juga 75 hari. Nah, ini kenapa alasan 3 bulan itu harus kita ambil karena ideal waktunya untuk pemeriksaan itu. Kemudian yang kedua, di slide ini bisa kita lihat apa saja yang diperiksa. Kalau kita lihat di situ, misalnya untuk anemia berarti harus diambil darah ya, supaya tahu HB-nya berapa ya. Kemudian lingkar lengan juga harus diukur karena lingkar lengan itu kan mestinya tidak kurang dari 23,5 cm. Nah, ini pentingnya. Jadi Bapak Ibu penyuluh tentu pentingnya kenapa lingkar lengan harus diukur? Karena alasannya juga kalau terlalu kurus dia kalau hamil juga akhirnya anaknya bisa stunting. Kemudian tinggi badan, berat badan juga harus diukur karena ada namanya indeks massa tubuh yang itu nanti di modul lain akan ada penjelasan juga seperti apa manfaat atau pentingnya ukuran-ukuran ini. Kalau terlalu kurus, dia harus perbaikan gizi dulu. Nah, yang penting kita ingatkan di sini, jangan lupa hasil pengukuran masukkan di ini, LC-Mil. Ya, ini ada istilah LC-Mil, elektronik siap nikah, siap hamil. Ya, baik laki-laki maupun perempuan ya. Kalau laki-laki bukan siap hamil ya, siap untuk menghamilkan lah gitu ya. Nah, oleh karena itu tim pendamping keluarga yang ada di lingkungan Bapak Ibu sekalian sebetulnya bisa mendampingi bagi mereka yang sulit mengisi. Sebetulnya ini kan sederhana, yang dimasukkan di LC-Mil itu sebetulnya cuma HB-nya yang hasil pemeriksaan itu berapa, kemudian lingkar lengan atasnya berapa, kemudian berat badan, tinggi badan berapa. Ya, sebetulnya itu sudah sangat cukup ya. Kemudian bisa nanti untuk menentukan sehat atau tidaknya. Bapak Ibu sekalian, saya sedikit akan bicara tentang LC-Mil ya. Jadi elektrolit siap nikah, siap hamil. Ini sebetulnya maksudnya bagus ya. Karena apa? Karena yang pertama untuk registrasi dan sekaligus screening. Jadi mereka itu mau nikah, kemudian ngisi LC-Mil, kemudian ketahuan dia itu sehat atau tidak. Berarti peran screening itu terjadi di situ. Kemudian yang keduanya itu kan menghubungkan, begitu ngisi LC-Mil nanti dia otomatis ter-share kepada tim pendamping keluarga. Jadi akhirnya tim pendamping keluarga bisa lihat, oh di kecamatan saya ternyata ada yang mau nikah gitu. Kemudian yang ketiga juga sekaligus untuk konseling. Kalau seandainya kita masuk di dalam resiko tinggi untuk melahirkan anak stunting, misalkan anemia, maka di situ bisa untuk konseling. Apa yang harus dilakukan kalau seandainya HB-nya kurang dari 11,5 misalnya begitu. Sehingga bisa untuk konseling. Kemudian yang berikutnya sekaligus untuk memantau treatment ya. Kalau seandainya ternyata ya ini misalkan 3 bulan sebelumnya ternyata belum memenuhi syarat untuk menikah, maka kemudian dia kan harus di treatment nih, kasih tablet tambah darah, makanan bergizi. Nah ini LC-Mil bisa untuk memfollow up treatmentnya ini. Ya, ini salah satu juga manfaatnya LC-Mil. Nah dengan demikian maka harapannya ketika mau bulan madu, mohon maaf, kalau seandainya sudah betul-betul ingin punya anak pada saat itu, maka kondisinya sudah sehat. Ya. Nah sekarang pertanyaannya, kalau belum sehat bagaimana? Nah kalau belum sehat, harapan saya daripada melahirkan anak yang belum sehat juga, tidak sehat juga, maka lebih baik pakai KB dulu. Dan KB-nya itu sederhana, ya. Pakai kondom,
bagus, ya, tidak akan membuat orang jadi kering, orang jadi nanti tidak subur. Kemudian yang kedua, pakai pil, ya, karena kalau ada isu pakai pil nanti kandungannya kering, salah, ya. Bahkan banyak orang yang sulit hamil, kemudian kita kasih pil KB, setelah dikasih 3 bulan berturut-turut ini ya, siklusnya bagus. Setelah di stop langsung hamil, ya, sehingga pil KB itu justru membuat siklus bagus. Dan begitu di stop, insya Allah kalau tidak ada apa-apa langsung hamil. Nah, itulah menyiapkan pasangan yang sehat, yang bugar, yang kemudian memenuhi syarat untuk hamil anak sehat, tidak stunting. Bapak Ibu sekalian, kenapa sih kita itu kalau mau hamil itu harus kondisi ibu bagus, kondisi suami juga harus bagus? Alasannya apa? Karena hamil muda itu proses terjadinya kehamilan, kemudian terjadinya bayi itu justru di minggu-minggu pertama. Ya, minggu-minggu pertama itu proses terjadinya bayi. Kalau kita lihat di slide ini gambar bayi yang masih sangat kecil. Ini sebetulnya embrio ya. Nah, ini embrio yang kemudian menjadi seperti ini itu hanya butuh waktu 1 bulan. Ya, mulai dari waktu pembuahan sampai seperti ini butuh waktu 1 bulan. Sehingga ini sudah lengkap, itu ada calon kepala, kemudian di situ ada tulang belakang, tangan, kaki, organogenesis namanya. Jadi ini adalah pembentukan organ. Kalau mau cacat, kalau mau ada kelainan-kelainan, di sini sudah muncul kelainan-kelainan itu. Nah, oleh karena itu sebelum hamil harus betul-betul disiapkan. Karena kalau tidak disiapkan ini bisa terjadi kecacatan. Bayinya masih kecil kan nih, kelihatan kecil sekali masih. Nah, itulah makanya harus disiapkan sejak sebelum kehamilan, harus sehat dulu. Bapak Ibu sekalian, ada peristiwa di mana-mana yang juga sangat populer bahwa ternyata pernikahan muda itu di mana-mana terjadi. Ada isu juga selama pandemi orang tua cenderung kemudian menikahkan anaknya pada usia yang masih cukup muda. Kita tahu batasan usia siap hamil adalah sebetulnya 20 tahun. BKKBN kampanyenya 21 tahun, biar agak longgar sedikit ya. Nah, saya akan cerita kenapa batas usia nikah itu 20 tahun baru memenuhi syarat untuk hamil dan undang-undang mengamanahkan 19 tahun. Sebetulnya kalau 19 tahun nikah terus 20 tahun baru hamil juga nggak apa-apa, itu bagus juga, sudah memenuhi syarat secara biologis ya. Masalahnya kalau 18 tahun udah hamil atau bahkan hamil dulu sebelum nikah, ini menjadi masalah ya. Nah, saya akan cerita Bapak Ibu sekalian, sebetulnya beban paling berat untuk nikah dini adalah ada pada ibu dan ada pada bayi ya. Oleh karena itu nikah dini ini marilah kita cegah ya. Kalau bisa nikah ya minimal 19 tahun tadi menurut undang-undang, kemudian nanti hamilnya 20 tahun. BKKBN tetap kampanye 21 tahun nikahnya, biar kalau meleset-meleset sedikit ya 20 tahun lah begitu. Nah, kenapa nikah dini itu berbahaya? Karena sebetulnya Allah sendiri sudah menciptakan ya ukuran panggul dengan ukuran bayi, yang kepala bayi yang mau lewat ini sudah ukurannya sudah pas ya. Kalau kita lihat di gambar ini kan ada bayi yang lahir nih ya. Bayi lahir itu kepalanya bisa penjol sana, penjol sini. Karena apa? Karena jalan lahirnya masih sangat sempit itu. Kalau usianya misalkan 16 tahun hamil, kemudian 17 tahun hamil, atau bahkan ada yang 15 tahun hamil. Ini sangat berat sekali. Nah, di slide ini ada ukurannya nih, di slide ini. Itu lihat ukurannya 10 cm ya, ukuran 10 cm. Diameter kepala Allah ciptakan, Tuhan ciptakan dengan hukum keesaan Tuhan, dengan sunatullahnya bahwa kalau mau melewati panggul maka yang melewati ukurannya juga pas-pasan gitu ya, dibuat pas ya. Panggulnya ini ukurannya 10 cm kalau dewasa, kalau usia sudah 20 tahun itu. Yang mau lewat diameter kepalanya namanya biparietal diameter itu juga 9,8, 9,9 gitu ya. Paling kecil 9,7 gitu ya. Jadi Allah itu sudah menciptakannya pas, dan ini adalah ciptaan Allah bukan ciptaan saya. Itu saya sebagai dokter hanya membaca ilmu-ilmu kebesaran keesaan Tuhan aja. Nah, kemudian yang berikutnya yang perlu saya jelaskan di sini, pada saat dia hamil
itu sebetulnya tulang panjangnya itu harusnya masih tambah panjang dan harus masih tambah padat. Ya, di samping itu memang anak juga akan sangat terpengaruh kalau seandainya anak hamil gitu ya, maka tulangnya diambil oleh bayinya sehingga kropos, tulangnya tidak tambah panjang sehingga orangnya tetap pendek. Besok kalau menopause dia mudah kropos, mudah patah tulang dan seterusnya. Di samping juga tentu untuk perkembangan otaknya juga jadi kurang bagus karena sebetulnya kalau masih anak-anak hamil, maka ibarat pohon untuk menghasilkan buah yang bagus itu masih sangat sulit, sehingga otaknya juga akan tidak optimal. Ya, Bapak Ibu sekalian, ada pengertian yang perlu kita tahu juga ya. Para penyuluh memang ada satu hal tentang 1000 hari kehidupan pertama. Saya berharap betul memang para penyuluh akhirnya juga bisa menyampaikan kepada calon-calon pengantin bahwa 1000 hari kehidupan pertama ini penting. Ya. Kenapa 1000 hari kehidupan pertama ini penting? Pertama ya, di 1000 hari kehidupan pertama mulai dihitungnya sejak ketemunya sperma sama sel telur. Jadi sejak kapan berarti? Sejak bulan madu ya. Begitu bulan madu tidak pakai kondom, tidak pakai pil, dan di situ terjadi pembuahan, TET sudah dihitung hari pertama. Nah, apa yang terjadi? Di antaranya adalah 1000 hari itu organogenesis, membentuk organ, mau cacat, mau tidak, mau seperti apa ya. Besok ini template-nya itu dibentuk mulai di awal ini. Sebetulnya kalau ada para ustadz, para kiai mengatakan bahwa sebagian nasibnya ditentukan masih dalam kandungan itu 100% betul. Karena orang mau jadi orang kurus, mau jadi orang gemuk, mau makan sedikit jadi gemuk, makan banyak tetap kurus, itu model-model seperti itu sudah ditetapkan di awal kehamilan. Luar biasa kan. Nah, oleh karena itu menjadi penting. Kemudian setelah dia berkembang di dalam rahim ini, kemudian lahir, juga ini masih dihitung 1000 hari. Karena orang hamil itu 280 hari. Sehingga sisanya 720 hari setelah lahir, sehingga mendekati hampir 2 tahun. Nah, di situ juga bagaimana dia bisa belajar bicara. Ya, kalau kita lihat di slide ini, Bapak Ibu sekalian bisa menyimak ini ya. Ada yang masalah penglihatan, masalah pendengaran, kemudian bagaimana mulai berbicara, emosi, ya, kemudian termasuk melogika, itu. Kemudian bagaimana kemandirian, ada motorik halus, motorik kasar, dan seterusnya. Itu terjadi di sebelum usia 24 bulan, menjadi template, ya. Maka ini penting, ya. Nah, di situ juga otak berkembang pesat, ya. Mayoritas otak berkembang di 1000 hari kehidupan pertama. Kalau di 1000 hari kehidupan pertama ini lewat, itu, maka otaknya tidak optimal, dan itu terjadi pada mereka yang stunting. Sehingga kalau kita lihat gambarnya yang stunting, ini tervisualisasi seolah-olah otaknya lebih kecil, artinya sebetulnya kemampuan intelektualnya lebih rendah. Sehingga kita berharap ya, di 1000 hari kehidupan pertama itu harus dijaga dengan baik. Mengkonsumsi makanan yang bergizi ini menjadi penting sekali di 1000 hari kehidupan pertama. Kemudian yang kedua, jangan lupa ini 6 bulan pertama yaitu ASI ya. ASI eksklusif, jangan diberi lain-lain selain ASI ya. ASI eksklusif 6 bulan pertama ini. Nah, setelah nanti lewat dari 6 bulan pertama, ada istilah makanan pendamping ASI ya, ada makanan pendamping ASI. Nah, di sini sering dikatakan MPASI. Nah, harus belajar juga akhirnya bagaimana membuat bubur untuk anaknya. Jangan belajarnya apa? Belajar beli yang merek inilah, merek itulah. Coba kita pakai produk lokal. Nah, inilah kami berharap betul teman-teman penyuluh agama bisa mensosialisasikan juga pentingnya kita harus care terhadap masalah 1000 hari kehidupan pertama. Jadi memang calon-calon pengantin bagaimanapun juga harus kita ekspos sedikit tentang hal ini, dan nanti ada modul-modul yang memang agak in-depth terkait dengan masalah
ASI eksklusif, kemudian juga terkait dengan makanan pendamping ASI, kemudian juga bagaimana mengukur perkembangan besok kalau sudah punya anak, mengukur perkembangan anaknya seperti apa. Kalau mengukur pertumbuhannya kan sudah jelas ditimbang tinggi badan, tapi kartu kembang anak atau KKA itu mengukur perkembangan anak bayi juga calon-calon pengantin mulai belajar. Paling tidak care bahwa oh ada ilmunya. Dan di sini kalau kita lihat maka bisa di resume di satu langkah-langkah ini. Misalkan kita bisa sampaikan bahwa ingat besok kalau punya anak maka golden period itu ada pada 1000 hari ini untuk perkembangan otaknya. Kemudian juga kita saling mengingatkan gizi yang cukup untuk di 1000 hari kehidupan ini juga menjadi penting. Kalau kurang gizi seperti apa dampaknya, ini juga perlu kita berikan pembelajaran mulai saat sebelum nikah ya. Harapan saya catin nanti kemudian akan tahu ya, mulai belajarlah membaca tentang dampak dari kekurangan gizi dan bagaimana menyiapkan gizi di 1000 hari kehidupan pertama. Ya, Bapak Ibu penyuluh yang saya hormati, saya terima kasih sekali. Nanti ke depan para penyuluh agama bisa mendorong teman-teman Catin untuk memperhatikan hal-hal penting tadi yang saya sampaikan 1000 hari. Dan jangan lupa masalah pengasuhan. Pengasuhan itu ada hal khususnya juga ya. Sehingga nanti Catin-Catin ini juga harapan saya sudah bisa mendapatkan materi tentang pengasuhan. Karena pengasuhan itu untuk anak 0 sampai 3 bulan, 3 bulan sampai 6 bulan, 6 bulan sampai 9 bulan. Ini kan beda, ada stimulasi-stimulasi yang harus diberikan tapi tidak sama ya. Ya, dan kemudian juga terus bertahap terus sampai anak umur 24 bulan ini beda, cara ngasuhnya beda. Saya bukan ahli pengasuhan, tetapi marilah kita memprovokasi ya, ini memberikan motivasi kepada para Catin ini untuk hati-hati loh, tidak hanya membuat hamil dan kemudian melahirkan anak, tetapi tugasnya itu banyak, termasuk cara mengasuh juga harus dipelajari dengan baik. Ya, sehingga Bapak Ibu sekalian, para penyuluh dan juga semuanya, saya mengucapkan terima kasih dan saya berharap materi ini adalah sebagai overview sajalah untuk para penyuluh, dan para penyuluh agama kan tidak akan menyampaikan materi secara detail dan secara biologis, tapi paling tidak menguatkan alasan bahwa para penyuluh untuk kemudian memberikan kesempatan dan memberikan dorongan kewajiban kepada calon pengantin harus periksa. Tadi kalau tidak diperiksa lingkar lengannya atau HB-nya ya jangan dinikahkan dulu ya. Tapi kalau diperiksa hasilnya tidak bagus ya tetap dinikahkan, tetapi kemudian tadi ada solusinya. Sebelum hamil bisa pakai kondom dulu atau pakai pil dulu. Tentu ada yang bertanya, kan ini ada yang sudah terlanjur hamil. Ya iyalah, memang ada accident, tapi kan tidak banyak sekali, tapi kita tujuannya mencegah stunting itu dari kelompok yang masih bisa kita cegah. Nah, oleh karena itu saya berharap pemahaman singkat ini bisa sedikit memberikan dorongan bahwa tugas penyuluh memang sangat beralasan untuk mendorong calon-calon pengantin tidak cukup hanya diberikan pengetahuan, tapi perlu diperiksa sebelum dinikahkan dengan harapan pada saat hamil nanti kondisinya sudah sehat dan kita berharap anaknya tidak stunting. Dengan demikian kita sudah menyempurnakan ikhtiar, meluruskan niat, dan selebihnya kita tinggal berserah diri kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa. Terima kasih, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Santi. Terima kasih.